Kalau ada seorang ustadz atau kiai yang melakukan pengobatan kepada pasien dengan cara media transfer penyakit ke hewan, misal ayam, atau ada juga mengobati tanpa menyentuh pasien dengan sembuh, apakah itu termasuk sihir? Sihir semua ini. Ini jauh, bukan ustadz, bukan kiai ini. Ini dukun. Dari mana? Nabi SAW pernah nggak transfer penyakitnya sahabat ke unta, ke kambing? Nggak pernah. Dari mana ini? Itu makhluknya Allah. Dari mana kita zalimi dia? Gitu kan? Itu permainan syaitan. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan ini permainan syaitan semua. Jadi membuat kesannya penyakit itu kayak pindah ke orang ini. Bisa saja, dan yang paling sering terjadi, orang-orang yang sakit ini memang yang mendatangkan penyakit dia adalah syaitan itu, gitu kan? Syaitan bisa merekayasa keadaan seakan-akan tubuh orang itu bengkak, misalnya perutnya kembung orang kalau kena santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ibunya dari mana? Dari Bojonegoro. Datang sejak kapan? Jam berapa nyampe? Sudah hampir 1 bulan di Malang, di rumah kakak saya. Oh, udah di Malang, Masya Allah. Kayaknya Bojonegoro langsung ke sini. Iya, Ya, di Malang. 2 kali. Ya. Udah tahu pengobatan dari sini dari mana? Pengobatan tahu dari sini dari mana? Dari kakak saya. Oh, dari kakaknya. Kakaknya pernah ke sini? Kakaknya sudah pernah kesini. Saya yang dibawa sini, terus saya. Ya, gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini ibunya pengobatan dengan pemindahan penyakit di kambing. Di kambing ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa metode pengobatan, diantaranya pemindahan dengan penyakit di kambing, dan juga ada pengobatan pemindahan penyakit degan maupun pengobatan dengan cara ditarik dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu nanti dengan cara pengobatan pemindahan penyakit di kambing, Allah meridhoinya dan sehingga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ibu ikhtiar dan berdoa kepada Allah meminta untuk kesembuhan penyakitnya, walaupun perantara ikhtiarnya dengan metode apapun juga, itu yang penting hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Dan kemudian nanti ketika pemindahan penyakit itu di kambing, ya, penyakit ketika dipindahkan di kambing itu tidak langsung kambingnya membuat sakit gitu, enggak. Jadi ada tanda-tanda yang nanti penyakit itu akan masuk di kambing, ada tanda-tandanya seolah kayak bilik-bilik itu dan sebagainya. Itu. Oh, ini di rahimnya, di rahim. Penyakit kayak kista di rahim. Bukan kanker. Oh, kanker. Makanya saya sering mengatakan pada kaum hawa bahwa ketika sedang haid, terutama pembalutnya itu, pembalut dari darah haid ini itu jangan hanya dibuntel-buntel terus dibuang ke tong sampah. Itu nanti ada bangsa jin yang suka terhadap darah haid itu. Ketika ditemukan oleh bangsa jin itu, lalu darah haidnya itu dihirup, dimakan, dijilati oleh bangsa jin itu, maka itu nanti akan menjadi ikatan dengan pemilik darah haid itu. Nanti pemilik darah haid itu bisa gampang sakit. Salah satunya ya seperti ini, atau juga bisa mengakibatkan susah mempunyai keturunan, punya kista dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau sedang datang bulan, pembalutnya itu dicuci dulu. Setelah dicuci baru dibuang, disiram dulu. Karena kebanyakan itu hanya dibuntel-buntel terus dibuang gitu. Hati-hati. Ini kalau di dalam kajian ilmu hikmah ini namanya ada yang menempel. Ada yang menempel. Jadi
menempel itu bisa karena salah satunya karena darah haid, bisa juga karena lelaki yang suka melakukan inoni. Ketika dia melakukan inoni biasanya syahwatnya itu muncul dengan sesuatu hal yang buruk, biasanya dengan nonton film porno dan lain sebagainya. Ketika keluar spermanya itu nanti akan mengundang dari bangsa jin, terus nanti bisa dijadikan ikatannya. Jadi dia sudah punya istri, punya anak dari bangsa jin ini, atau dari seseorang yang suka terhadap ilmu-ilmu yang tidak bersanad atau tidak mempunyai guru, itu juga bisa nempel. Atau seseorang yang mempunyai pusaka tetapi cuman punya tok tapi tidak tahu gitu, atau akidahnya belum kuat sehingga diselewengkan nanti. Makanya sesuatu hal itu harus belajar dengan benar dan harus kuat dulu akidahnya. Keras. Dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wassiri sari fi sairil asma'i. Namanya siapa? Fadliyatul Husni. Nama ibu kandung? Siti Hanifah. Nama ayah? Ibrahim. Al-Fatihah 7 kali. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah ya Allah, hilangkanlah semua penyakit di dalam diriku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baca Al-Fatihah 7 kali, salawat 7 kali, disiramkan ke kambingnya. Jadi intinya bukan berarti kambingnya dibuat sakit, bukan, tetapi dengan sedekah kambing kita minta kepada Allah untuk penyakitnya dihilangkan gitu. Karena salah satu obat untuk menghilangkan penyakit itu sedekah. Makanya kita bersedekah kambing agar penyakitnya hilang. Ini untuk mandi video, ya. Bacakan Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihahnya 7 kali. Selanjutnya Pak Paiman, silakan Pak.
Seperti yang kita ketahui bahwa di Minang ada kebiasaan orang kalau sakit dibawa ke dukun kampung dan mengorbankan ayam, bedah ayam. Apakah perbuatan ini dibolehkan dalam Islam? Enggak boleh. Pertama, ayam yang disembelih itu haram dimakan karena tujuan sembelihannya bukan karena Allah. Ya, di antara syarat dari hewan yang halal dimakan adalah disembelih karena Allah. Walaupun di dalam menyembelihnya dia baca bismillah, tapi tujuan dalam sembelihannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebiasaan yang seperti itu tidak lepas dari pertolongan jin. Berarti juga minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Pak Ustaz, apa hukum pengobatan dengan memindahkan penyakit dengan benda lain? Contoh, memindahkan panas tubuh dengan daun jarak. Kalau dia bisa masuk akal, rasional, contoh madu. Kenapa dia sembuh? Karena minum madu. Kenapa madu itu buat sembuh? Allah menurunkan khasiat pada madu. Madu boleh. Apa hubungan madu dengan penyakit? Nabi mengatakan, alaikum bisyifa ini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, Al-Quran, Al-Asal, madu dan Quran. Habba sauda, habbatus sauda, syifaun min kulli da'. Habba sauda, obat dari segala macam penyakit. Ada hubungan korelasi antara obat dengan penyakit, tak apa-apa. Tapi ketika berobat dengan batu ponari, itu belum ada titik temunya lagi. Berobat dengan keris kecil yang dimasukkan ke dalam jin, itu media jin saja. Batu cincin masuk ke dalam diminum jadi sehat, itu medianya saja, tidak ada hubungan rasionalnya. Sedangkan Islam mengharapkan penyembuhan lewat setan. Baru aja hadisnya kita kaji, sabilillah dengan sabilis syaitan. Berobatlah dengan jalan Allah. Dokter, medis, ruqyah, tiga yang diajarkan Nabi. Ruqyah, dokter, medis dengan herbal, apa sauda, korma ajwah, mantasabbaha. Siapa yang pada waktu pagi makan 7 tamaratin, 7 butir kurma ajwah. Yang kurma ajwah bukan yang kurma jumbo, kurma biasa ada, tapi kurma ajwah yang disebut dengan kurma Nabi. Selama ada dalilnya bisa. Nah, daun jarak ini, coba tanya jamaah kita, kan ada dokter, ada profesor dokter Suhaimi, ada dokter kita macam banyak dokter, saya tak mau sebut satu persatu. Nah itu tanya, beliau ada pengajian di sini, tanya, Pak dokter, ini daun jarak ini ada tak hubungan korelasinya? Oh ternyata ada bu. Ini udah periksa secara medis, tanam-tanaman kita ini herbal, pakailah. Tapi kalau daun itu hanya tempat bertenggek jin setan, tak bisa dipakai. Teliti.